Hai hai halo. Halo, halo, hai. Selamat datang di Batam. Obrolan teknologi rekayasa multimedia. Halo, halo, hai. Selamat datang di Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syahira Aznazmi sebagai moderator pada siang hari ini. Nah, teman-teman pada penasaran gak sih kita hari ini tuh bakal ngebahas apa? Karena kelihatannya nih kita bakalan kedatangan narasumber yang spesial nih. Teman-teman sendiri pernah penasaran gak sih gimana sih rasanya tinggal di luar negeri, budayanya di luar negeri itu gimana, atau pembelajarannya? Dibanding kita penasaran terus, mending kita langsung cari jawabannya gak sih? Langsung aja kita sambut narasumber kita pada hari ini merupakan ISMA 2024, Andi. Halo Halo semuanya, semuanya. perkenalkan nama aku Andi Suwerna. Aku adalah ISMA Awardee 2024 di Tom State University. Salam kenal semuanya. Halo Kak Andi. Halo Hira. Oh my god, Udah lama akhirnya. kita ketemu. Satu semester hilang, terus balik Gila. lagi ke sini. Wah, tiba-tiba langsung Iya, undang ke langsung diajak Botram sini. ya. Kaget juga. Gimana nih kabarnya? Baik Hira, agak capek sih kemarin ngurus banyak hal, pergi ke luar negeri pertama kalinya, belajar di sana, terus balik-balik ke sini dengan cuaca yang beda, dengan environment yang beda, tapi yang pasti aku puas banget sih di sana. Sangat memorable ya Sangat memorable pastinya. pastinya. Gimana nih, boleh diceritain gak sih nih tuh program apa yang kamu ikutin? Oke, jadi program ISMA ini itu adalah sebuah program dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi program ini adalah untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ingin belajar satu semester di luar negeri, seperti itu. Jadi kamu gimana tuh persiapan buat ikut itu? Kenapa bisa tertarik ikut itu? Oke, ini agak panjang ya latar belakangnya nih, Iya. karena aku sendiri sebenarnya itu udah pengen belajar di luar negeri itu udah dari SMA, udah dari kelas 12. Jadi waktu itu aku cari-cari beasiswa ke luar negeri ada apa aja untuk full degree S1. Terus aku ketemu nih salah satu program beasiswa dari Hungary, dari pemerintahnya Hungaria. Dan waktu itu nama program beasiswanya itu Stipendium Hungaricum. Jadi itu mereka memberikan sebuah full scholarship untuk 4 tahun studi di sana, 3 atau 4 tahun studi di sana, seperti itu. Nah, dari situ aku sudah set goals apa aja yang harus disiapkan. Terus yang salah satunya itu adalah IELTS. IELTS itu sebuah tes bahasa, profisiensi bahasa Inggris. Nah, karena tes IELTS itu tidak mudah, jadi aku waktu itu ikut les dulu. Oke. Dan lesnya juga tidak murah. Jadi untuk tes dan lesnya sendiri itu benar-benar membutuhkan waktu kan, membutuhkan tenaga juga. Jadi aku benar-benar full effort waktu itu karena aku pengen ngejar banget nih, pengen studi di luar negeri gitu. Tapi sayangnya di bulan Maret 2022 waktu itu aku dapat email bahwa aku ditolak di sana. Dari situ aku belajar, aku mulai merefleksikan diri, apa aja yang aku salah, apa sih yang kira-kira aku kurang nih gitu waktu SMA gitu. Terus aku ulik-ulik lagi SMA aku ternyata dulu kurang aktif. Aku jarang ikut lomba juga gitu, organisasi cuma satu gitu. Jadi pas masuk kuliah aku masih pengen lah ngejar ini gitu, masih pengen ngejar beasiswa luar negeri ini gitu. Gitu. Terus waktu mulai kuliah aku cari tahu ternyata ada program namanya ISMA seperti itu. Dan requirements-nya juga kurang lebih sama seperti apa yang sudah ada di Stipendium Hungaricum gitu. Jadi aku tinggal belajar lagi walaupun karena kadaluarsa IELTS itu cuma 2 tahun. Jadi waktu aku mau apply ISMA ini, IELTS-ku yang di tahun 2021 itu sudah expired. Jadi agak sia-sia dong waktu itu. Iya, berarti harus ngulang lagi dong. Iya, harus ngulang lagi. Jadi waktu itu aku juga ikut preparation course di LAC. Jadi aku belajar 1 semester di situ IELTS lagi, aku ngembangin diriku biar skor IELTS lebih bagus lagi.
Terus aku juga di awal perkuliahan mulai aktif organisasi sana sini. Iya, gitu. Terus aku juga waktu itu ikut gemastik dan puji Tuhan lolos ke Alhamdulillah. finalis Iya. gitu sama Dimas sama Fatam juga waktu itu. Kerennya. Berarti aku boleh tahu nggak sih skor IELTS yang bisa kita dapetin buat pergi ke luar negeri itu berapa sih? Oke, kalau ISMA sendiri itu ya, ini sebenarnya tergantung dari negara-negaranya. Kalau misalkan di Inggris itu biasanya paling tinggi, itu biasanya mereka mintanya di antara skor 6 atau 6,5 gitu. Nah, tapi ada beberapa negara juga yang minta skornya ada yang di 5,5 bahkan gitu. Dan sebenarnya ISMA itu eh, eh, tidak hanya IELTS gitu. Jadi kalian juga bisa misalkan Duolingo English Test atau TOEFL Oke. IBT juga bisa gitu. Bahkan yang ISMA vokasi itu aja bisa ngambil TOEIC Oh seperti itu. iya. Iya, Jadi bisa gitu. lebih mudah dan banyak jalannya Banyak ya. jalannya gitu kalau ISMA ini gitu. Oke, kalau misalnya dari Rusia sendiri benar kan ya Kak? Dia dari Iya, dari Rusia, Rusia. aku dari Rusia. Berapa nih skor IELTS-nya? Waktu itu mereka mintanya kalau nggak salah di angka 5,5 deh untuk IELTS ya. Tapi kalau untuk TOEIC dan TOEFL aku lupa gitu. Nah, aku sendiri dapatnya di angka 7,5 untuk overall skornya di IELTS gitu. Oke, berarti susah nggak sih sebenarnya ngurusin berkas-berkas buat ke sana itu? Jujur susah. Oh Jujur iya. susah karena banyak banget kan yang harus disiapin gitu. Hmm, Misalnya selain IELTS tuh ada esai juga yang harus kalian bikin gitu. oke. Esai. Jadi esai ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang dimana motivasi kamu apa sih? Iya. Pencapaian yang udah kamu capai selama ini apa gitu. Oke. Terus plan-plan yang akan kamu lakuin di Rusia itu apa aja? Di luar negeri itu apa aja? Seperti itu. Begitu ya. Heeh, gitu. Berarti sebenarnya ada nggak tipsnya gitu biar esai ini dilirik nih sama Tipsnya, oke. Jadi tips untuk esai itu ada. Aku pakai satu metode namanya STAR method. Itu tuh namanya. oke. Jadi di alurnya itu kalian mulai dari situationnya dulu. Situasi yang kalian hadapi. Lalu T itu task apa yang kalian harus kerjakan. Mhm. Terus A-nya itu aku lupa. Terus R-nya itu resultnya. Result dari semua hal-hal yang sudah kalian hadapi ini dan apa yang kalian lakukan itu hasilnya apa. Oh, A-nya itu action. Oke. Jadi situation, task, action yang kamu lakukan, terus result dari apa yang sudah kamu lakukan itu. Gitu. Oke. Itu nanti diminta di saat di sana kah atau nanti pas pulang ke Indo tuh? Apa untuk esainya? Iya, Esainya itu kalian bikinnya untuk pas pendaftaran. pas Untuk pendaftaran. pendaftarannya Nah kan seperti di itu. dalam essay-nya tuh tadi ada yang metode STAR gitu ya, Star gitu. method itu. Itu gimana tuh kalau misalnya actionnya itu tuh kan orang itu pasti kayak oh nih orang bagus ya gini-gini itu bakal diterapkan di sana atau di Indo gitu? Kalau star method itu sebenarnya untuk kan ini pas pendaftaran. Jadi Iya. ini apa yang kalian lakukan tergantung pertanyaannya. Kan ada pertanyaan yang apa yang sudah pencapaian apa yang sudah kalian Iya. lakukan. Nah, kalau misalkan apa yang sudah kalian lakukan jadi pencapaian-pencapaian itu misalnya saya pernah ikut gemastik dan lolos sebagai finalis. Nah, dari situasi itu eh kalian waktu itu sebagai finalis gemastik misalnya, aku Mhm. sebagai finalis gemastik itu dikasih tugas apa aja, Oke. aku melakukan apa aja di dalam tim itu, terus hasilnya apa gitu. Mmm. Nah, kalau misalkan di untuk plan pas kita di luar negeri, pas kami di luar negeri itu situasinya kayak semisalnya di sana tuh ada apa aja sih yang menarik, terus Oke. pengen ikut apa aja, Mhm. kegiatan apa yang pengen dilakuin, terus nanti misalnya timbal baliknya apa ke negara, seperti Gitu. itu. Berarti lebih ke kayak mendeskripsikan diri sendiri kemarin gitu ya? Kayak Iya, betul. mengambil suatu case gitu, dari situlah Betul, kamu heeh, bisa ngasih tahu gitu kalau misalnya saya mhm, melihat diri saya itu seperti ini gitu. Oh betul, gitu. gitu. Terus kira-kira apalagi tuh yang paling aduh bikin training ya ngumpulin berkas-berkas ini? Ya paling capek itu sih, paling capek IELTS itu, karena itu yang bobotnya, bukan aku nggak tahu ya bobot penilaian Iya, ISMA bagaimana, karena tidak diberitahukan gitu. Jadi, tapi yang paling, menghabiskan banyak uang iya. dan menghabiskan banyak tenaga itu di IELTS itu sih. Dan nanti setelah kalian lolos seleksi berkas itu kan ada tadi aku bilang IELTS, terus ada transkrip nilai, Iya. jadi nilai kalian yang sudah
didapatkan dari semester 1 sampai 4 itu dilihat. Mhm. Terus ada juga esai yang tadi aku bilang, terus ada surat rekomendasi juga dari prodi gitu. Nah, kalau kalian lolos seleksi berkas ini kalian akan masuk ke tahap interview gitu. Oke. Interviewnya langsung di mana tuh? Interview itu by Zoom Oh, gitu, via by Zoom. Zoom. Jadi interviewernya ini adalah seorang dosen dari universitas-universitas di Indonesia seperti itu. Dan Oke. interviewnya fully conducted in English Oh, seperti itu. wow. Tuh rata-rata pertanyaan interviewnya tentang apa tuh? Pertanyaan interviewnya sebenarnya kurang lebih sama kayak esai. Cuma kita hanya elaborate lebih lanjut aja gitu, Oke. jelaskan lebih lanjut ya seperti saya tadi bilang pencapaian yang sudah dicapai apa aja, terus Mhm. plan kamu setelah ISMA apa aja, Mmm. terus pengen jadi apa sih nanti gitu Oke. di masa depan, seperti itu. Dan bagaimana cara kamu menekel suatu situasi yang susah gitu untuk kamu, Problem terus solving-nya ya? problem solving skills-nya ya Ya seperti itu. gitu. Terus deg-degan gak sih? Oh, deg-degan, waktu itu deg-degan banget sih karena apa ya, aku eee, aku jujur Mhm. latihan interview itu cuma sekali. Oh ya? Cuma sekali karena aku ikut program mentoring dari salah satu semacam komunitas gitu, Mhm. dan aku cuma sekali di situ. Terus aku merasa waktu interview itu juga sebenarnya under prepared sih gitu. Jadi ya udahlah spontan aja. Yang penting kalian tahu apa yang kalian pengen capai gitu. Oke, berarti guide-nya itu ya, biar Guide-nya kitanya itu. kayak gak bingung gitu. Heeh. Cari tahu dulu apa yang kalian pengen capai gitu. Oke, tadi udah ada seleksi berkas, Mhm. selanjutnya ada seleksi Interview. interview, selanjutnya apa lagi tuh? Setelah seleksi interview sebenarnya tinggal nunggu waktu. Oh. Menunggu apakah kalian akan diterima atau tidak. Oh my Dan lucunya God. lagi, Mhm. waktu itu tanggal 20 Maret 2024, itu aku lagi di gereja. Oh Lagi di iya. gereja. Jadi aku bener-bener anxious banget, kayak deg-degan banget. Aduh, keterima nggak ya? Keterima nggak ya? Iya. Karena bener-bener itu dadakan kan kita nggak dikasih tahu jamnya gitu. Jadi dari Iya. pagi aku nge-refresh portal Mhm. ISMA mulu. Aduh, ini pengumumannya jam berapa? Iya. Terus Aduh, pengen akhirnya buru-buru gitu ya. pengen buru-buru, terus aku lihat X, kok di jam 6 itu Iya. pada pengumumannya ada yang udah keluar, kok pada ketolak semua Iya. gitu. Terus akhirnya 2 jam berikutnya aku lagi di gereja, Mhm. lagi nunggu pengakuan dosa. Terus aku buka HP di jam 8 pas, Mhm. aku refresh, lolos. Aku pengen teriak terus tapi kayak di gereja. Stay cool Kayak gitu. stay cool, stay cool. Kalem. Kalem. Aduh, ntar habis keluar dari gereja baru loncat-loncat. Ya begitulah Iya kondisinya. gitu. Berarti berapa lama sih itu nunggu dari berkas, interview, berapa lama tuh jangka waktunya? Kalau nggak salah ya, Mhm. dari tutup submission itu di tanggal 19 Februari. Iya. Terus kan pengumuman akhir tuh di tanggal 20 Maret. Iya. Jadi ya 1 bulan lah itu. 1 bulan 1 jangkanya. bulan. Belum ada 1 bulan. Aduh, Aduh, jadi galau. tetep ya walaupun udah kesana jokesnya tetap Indo. Betul. Terus gimana tuh? Udah keterima, gimana reaksi orang tua dan keluarga? Yang pasti sih karena aku keterima di Rusia ya, karena Mhm. orang tuaku antara seneng dan khawatir juga. Karena ada suatu kondisi di mana Rusia sedang panas-panasnya lah dengan geopolitiknya gitu. Nah, tapi puji Tuhan orang tua dan keluarga seneng juga sih, teman-teman juga support aku di sana, semangatin. Kayak mereka khawatir banget, apalagi aku keterima di Toms kan. Toms Iya. itu cuacanya ekstrim, terus Betul. dengan kondisi Rusia yang lagi ada masalah politik juga, itu juga jadi kekhawatiran tersendiri ya gitu. Iya. Jadi terjadi tapi mereka tetap support sih, Support. tetap nyemangatin, "Andi, kamu butuh apa?" gitu. Bahkan ada Oke. satu temenku yang karena tahu aku di Toms dan Mhm. cuacanya dingin, terus nggak ada Indomie. Nyiapin. Temenku ngasih aku Indomie, ngebekelin aku Indomie, ngasih aku obat-obatan gitu. Andi, in case kamu kangen Indomie nih gitu. Iya. Dikasih tuh semua rasa tuh buat 4 bulan aku di sana gitu. Oke, keren banget ya. Keren sih. Terus aku belum nanya sih ini tadi, tapi Mhm. penasaran, untuk pemilihan negara itu dari diri kamu atau dari sananya langsung tuh? Oke, jadi untuk pemilihan negara dan pemilihan kampus ini itu sebenarnya jadi ada aku kasih tau dulu, ISMA itu ada 2. Oke. ISMA Sarjana dan ISMA Vokasi. ISMA Mhm. Sarjana ini untuk mahasiswa-mahasiswa sarjana, yang dimana mereka itu bisa milih
kampus dan program studi sebebas-bebasnya gitu. Oke. Malah mereka direkomendasikan untuk lintas jurusan gitu. Jadi misalkan kalian mahasiswa teknik, Iya. nah itu sebenarnya kalian dianjurkannya untuk lintas jurusan. Misalnya ambillah bisnis atau Iya. art gitu. Nah kita sebagai sebagai vokasi, nah itu cuma bisa ambil yang ISMA vokasi. ISMA vokasi ini dianjurkannya untuk kita ambil yang satu jurusan yang linear Oke. gitu. Jadi pilihanku itu ada di beberapa negara. Contohnya waktu itu ada di Rusia, TOMS, di mana aku ngambil digital media. Terus ada juga di Bournemouth di UK. Terus ada di Ireland. Aku lupa nama univnya apa. Cuma digital media juga. Terus ada satu lagi di Perancis, yang dimana aku juga lupa nama univnya gitu. Jadi aku waktu itu daftar, pilihan pertama aku Bournemouth di UK, terus kedua di Ireland, terus ketiga di TOMS di Rusia gitu. Itu milih 4 itu riset dulu dong ya pastinya. Riset dulu, jadi kayak kira-kira mana nih kampus yang cocok, terus Iya. mana kampus yang programnya linear gitu. Jadi ya itu pilihanku cuma 4 di antara itu. Oke, terus gimana tuh? Boleh diceritain nggak pas keberangkatan dari Indo, terus nyampe sananya gimana gitu? Oke. Pertama kali first impression ya, first Oke, impressionnya Rusia itu mulai dari keberangkatan kan aku itu jadi wakil ketua di kepengurusan ISMA ini gitu. Jadi aku yang Wow. ngurusin dokumen gitu. Oke. Untungnya Rusia itu tidak memerlukan dokumen-dokumen yang ribet. Jadi teman-teman untuk pengurusan visa itu bisa diwakilkan oleh beberapa orang aja. Jadi misal aku megang 29 orang ini, aku bawa ke dubesnya Rusia gitu. Iya. Jadi mereka tidak perlu datang ke Jakarta untuk ngasih berkas-berkas mereka, tapi mereka tinggal kirim gitu. Itu mudahnya Rusia lah. Rusia, Nah, mudahnya oke. Rusia. Terus itu untuk pengurusan dokumen, pengurusan visa, terus dan karena aku di TOMS juga, jadi harus ada tiket dari Moskow ke TOMS, yang dimana itu jauh gitu. Jadi dari ISMA sendiri itu kita benar-benar full dibayarin gitu sama ISMA untungnya. Tapi untuk bagian dari Moskow ke TOMS itu karena kita karena pihak ISMA tidak bisa membelikan secara langsung, jadi kita membeli sendiri dulu, kami membeli sendiri dulu, terus nanti di-reimburse seperti itu. Karena agak susah pemesanan tiketnya untuk dari Moskow ke TOMS seperti itu. Nah untuk flightnya sendiri sih aman-aman aja ya, karena transit cuma sekali, terus di Moskow. Nah di Moskow ini kita waktu itu nunggu 9 jam transit di bandara Moskow. Jadi ya udah pada tidur di kursi gitu. Nah habis itu dari Moskow kita ambil flight ke TOMS. Di TOMS, dan perbedaan TOMS dan Moskow itu kan 4 jam. Jadi waktu kami berangkat dari Moskow itu sekitar jam 9 pagi. Nah nyampai di TOMS itu sekitar sore lah gitu, sore. Terus merasakan sejuknya Siberia. Kayak finally gitu. Meminjakan kaki di Rusia, di tanah orang, di negara orang. Wow, itu sebuah feeling yang spesial lah. Ya, pastinya dong, deg-degan gak sih? Deg-degan banget. Apalagi, tapi untungnya waktu itu masih musim gugur ya, jadi belum terlalu dingin lah. Jadi untuk masih pakai jaket 1 layer aja masih aman. Belum dinginnya tuh berapa tuh kira-kira? Belum dinginnya itu kayak 16 derajat lah, ya kayak puncak lah. Kayak puncak lah, itu baru landing ya. Baru landing ya. Landing itu kayak puncak lah gitu. Habis landing, habis nyampe di sana tuh, hal pertama yang kamu lakuin apa? Hal pertama yang aku lakuin adalah foto pastinya. Akhirnya aku di negara orang. Hai guys, gitu. Guys, foto dulu ya. Gitu. Habis itu setelah kita mendarat, itu kita dijemput oleh volunteer dari pihak Tom State University-nya, dan ada pihak international office-nya juga waktu itu. Kita dijemput kami dijemput pakai bus gitu. Bus, habis itu langsung dianterin ke asrama seperti itu. Berarti tinggalnya di asrama ya? Di asrama seperti itu. Oke, terus gimana tuh? Di asramanya ketemu sama banyak orang kah, atau kamu sekamar sama siapa mungkin? Nah, lucunya aku sekamar sama orang-orang luar negeri seperti itu. Wow. Jadi aku tuh waktu itu pas aku nyampe itu aku baru cuma berdua. Aku dan satu mahasiswa dari Turki, yang dimana dia juga seumuran ternyata. Dia waktu itu baru
semester 1 bahkan. Semester 1. Mm-mm. Nah, semester 2. Semester 3 deh, semester 3. Tiga. Tahun kedua. Tahun kedua, oke. Gitu, tahun kedua. Tahun kedua iya. Dan dia belajar artificial intelligence di Tom State University Oke, itu. AI ya. AI. Terus baru beberapa bulan kemudian ada satu mahasiswa lagi yang datang ke kamarku. Itu dia tuh dari Cina. Seperti Oke. itu. Tinggalnya dia originally dekat Shanghai lah gitu. Sama jurusan yang diambil. Beda, dia ambilnya itu ini hubungan internasional. Hubungan Oke. internasional gitu. How it's feel? Kayak sekamar dengan Sekamar orang-orang. tapi kalau aku ini ya pasti berbahasa Inggris karena aku Iya. waktu itu pas nyampe nggak bisa bahasa Rusia sama sekali kan. Iya. Dan untungnya yang mahasiswa Turki ini bisa bahasa Inggris, fasih dia bahasa Inggris. Fasih. Untungnya itu jadi ya kami banyak ngobrol lah gitu, banyak ngobrol tentang gimana sih kayak kehidupan di Siberia seperti gitu. itu. Dan untungnya dia friendly juga gitu. Itu sih untungnya. Seru banget. Nah, lanjut dari asrama terus kayak jalan-jalan gak sih di sana? Jalan-jalan pastinya iya, kayak enaknya Toms Iya. adalah kotanya itu sangat pedestrian friendly. Jadi Oke. trotoarnya itu ada trotoar, jadi kita nyaman lah untuk jalan di sana. Berbeda dengan kota-kota di Indonesia ya, yang dimana kok jalan kaki rasanya kayak pengen diserempet mobil Iya, gitu. Nah kayak di sana tuh untungnya aman, terus banyak zebra cross juga, jadi kalau kita nyebrang itu aman. Dan mereka pastinya kalau kita udah maju selangkah aja di zebra cross itu mereka pasti berhenti. Oke. Dan uniknya adalah mereka itu kalau bawa mobil itu kenceng-kencengan loh. Oh ya? Kenceng-kencengan. Dan waktu ada orang nyebrang itu mereka pasti berhenti. Jadi pas lagi kencang nih, tiba-tiba set bener-bener diem, bener-bener berhenti. Udah kelihatan gitu itu ada zebra cross. Iya, ada zebra rawan cross, gitu. berhenti. Ada orang nyebrang berhenti. Itu yang aku sangat respect dari orang-orang Rusia sih gitu. Sangat hormat terhadap pejalan kaki lah. Iya, keren. Seperti itu. Terus gimana tuh? Udah di sana terus masuk ke kelas nih ya. Aku penasaran nih gimana sistematisnya di Siberia sama di sini gimana Oke, tuh? jadi pendidikan di Tom State University itu sebenarnya mereka pembelajarannya fully in Russian. Jadi mahasiswa-mahasiswa internasional yang ke sana itu harus mengambil 1 tahun kurs wajib bahasa Rusia. Oke. Gitu. Jadi baru setelah 1 tahun itu kalau mereka lulus baru mereka masuk ke fakultas. Baru mereka masuk ke jurusan. Nah, karena kami itu dari Indonesia dan belum belajar bahasa Rusia. Jadi kami itu dibuatkan semacam program khusus yang dimana nanti waktu itu kelas di sana itu jadi benar-benar aku satu kelas sama anak-anak ISMA aja nih. Oke. Gitu. Jadi anak sama orang-orang Indonesia. Tapi pengajarnya tetap pengajar dari orang-orang Rusia seperti itu. Jadi pembelajarannya fully in English gitu. Terus gimana tuh sama dosen dan teman-teman gitu? Untungnya asik-asik ya. Jadi di dalam satu kelas ini kan aku cuma ber-20. Jadi sebenarnya aku total itu ada ber-15 bahkan, ber-14. Total itu kan aku ada 29 orang yang dibagi menjadi 2 digital media jurusanku dan jurusan pariwisata hospitality gitu. Jadi di jurusanku ini cuma 15 orang dan karena cuma 15 orang ini kan dikit ya, jadi diskusinya tuh lebih enak gitu. Dan profesor-profesor di sana juga lebih banyak diskusi kan, jadi lebih banyak presentasi juga, jadi lebih aman lah untuk sharing-sharing ideasnya seperti itu. Pembelajaran pertama kalau boleh tahu apa nih? Pembelajaran pertama waktu itu digital media tentang typography. Typography. Jadi aku waktu itu belajar origins of alphabets. Seperti itu diajarin sama dosennya. Seperti Seru itu. banget. Terus sampai berapa sih? 6 bulan ya? 4 bulan 4 bulan total gitu. totalnya. Itu per minggu kah? Kalau kita kan kayak satu matkul dan satu pembelajaran, satu bab gitu kan tuh misalnya seminggu. Kalau misalnya di sana gimana tuh Kalau di sistematisnya? sana itu waktu itu karena ini program khusus saya beda dengan mahasiswa-mahasiswa internasional reguler di sana. Jadi sistemnya kita adalah dibagi per modul. Jadi misalnya dari September sampai Oktober itu modul pertama. Jadi bener-bener full kita belajar typography, terus printed design, fotografi, itu visual content creation, modul visual content creation. Terus di modul kedua itu adalah social media marketing, di mana ya udah kita bener-bener Senin sampai Jumat belajarnya social media marketing gitu. Terus baru terakhir itu
web development Mhm. seperti itu. Kerennya itu Jadi satu modul selesai baru lanjut ke modul yang lain gitu. Jadi lebih padat terfokus tapi ya gitu. berarti ya Ya Senin sampai Jumat gitu kelasnya full full seperti gitu. itu. Gimana dengan tugas-tugasnya gitu? Tugas-tugasnya asik sih karena kita mostly banyak di diskusi, presentasi, terus banyak Mhm. kerja kelompok juga kan. Jadi asik lah gitu Asik, oke. sharing-sharing Kalau ideasnya. misalnya tugas udah asik, aku kepo nih, ujiannya gimana? Ujiannya lucunya nggak ada ujian. Waktu Gak itu ada ujian? karena kita program khusus ya, jadi nggak Iya. ada ujian gitu. Jadi Oke. ujian di akhirnya itu cuma presentasi final project kami Oke. gitu. Seperti itu. Serunya. Terus gimana tuh? Tadi udah ngomongin tentang pembelajaran, berarti Mm-mm. kan ya. Kira-kira kamu ada gak sih ikut sesuatu kayak organisasi lagi misalnya di sana? Kalau waktu itu aku ikut organisasi tadi ya aku selain yang aku jadi wakil ketua di kepengurusan ISMA ini, Mhm. itu aku juga ikut di divisi media Indonesian Day 2024 in Toms. Jadi Oh. perkumpulan mahasiswa Indonesia di sana itu menyelenggarakan sebuah acara namanya Indonesian Day untuk menyelenggarakan sebuah acara kultural Indonesia Oke. gitu. Jadi ya semacam performance, ada dance, ada tarian, ada nyanyian gitu. Jadi Mhm. aku waktu itu ikut di kepanitiaan itu di divisi medianya seperti Oke. itu. Terus selain itu juga aku diajak sama temanku untuk ikut untuk jadi fotografer di acara folk games-nya mereka. Folk games-nya mahasiswa-mahasiswa Rusia seperti itu. Mhm. Tuh. Serunya. Berarti banyak belajar banget Banyak ya. belajar dan untungnya banyak interaksi walaupun aku di kelas sama orang-orang Indonesia aja, Mhm. tapi aku tetap aktif untuk nyari-nyari teman di luar itu sih, sama anak-anak internasionalnya. Untungnya mereka volunteer-volunteernya dan teman-temanku yang orang-orang Rusia itu mereka sangat friendly dan kayak welcoming banget gitu. Oke, enak ya jadinya Enak kayak. gitu juga. Terus kepo nih, kan Ha, pastinya Indo sama Toms itu kan berbeda nih. Kamu berbeda banget. ngerasain culture shock gak? Untungnya aku karena sudah cari tahu duluan ya, Oke. Toms tuh kayak apa sih? Ya. Sedingin apa sih? Ternyata dingin banget kan. Iya. Ternyata dingin banget. Dan akhirnya waktu itu aku udah persiapan lah kayak udah expect akan sedingin ini. Karena juga di sana kita nyampe musim gugur jadi kedinginannya itu pelan-pelan lah gitu. Jadi nggak terlalu Oke. shock banget lah gitu. Jadi yaudah masih bisa beli jaket-jaket di sana, masih bisa beli Mhm. boots di sana gitu. Jadi nggak yang shock banget lah gitu untungnya. Tapi mungkin bukan culture shock ya, lebih ke agak aneh aja nih. Kenapa tuh? Karena gini, orang-orang Rusia itu kan biasa pendiam. Oh Pendiam. iya. Jadi misalnya kita ke restoran itu bener-bener diem. Bener-bener Hening gitu. hening, kayak Oh my damai. God. Kayak orang-orang tuh ngobrolnya pelan. Kalau orang-orang Indonesia kan kalau lagi nongkrong biasanya Iya. Kalau ketawa-tawa. pelan mah kalau udah ada rahasia kayak gini-gini Iya, ya. nah itu kalau ada rahasia Iya, aja. iya Kalau gitu. orang-orang Rusia tuh mereka normalnya ya ngomongnya emang kayak gitu, pelan. Oke. Nah, makanya ketika kami di restoran tuh kayak rasanya beda banget ya, kayak Iya. sepi banget, kayak hening banget padahal banyak orang gitu. Mhm. Nah, makanya kita tuh bener-bener kayak pelanin suara yang biasa kita ngobrol heboh gitu, Iya. terus pelanin suara gitu. Mungkin kalau kalau itu kan kalau ke restoran yang Iya. orang-orang Rusia gitu. Tapi kalau misalkan misalkan restoran Cina itu Mhm. baru kita bisa Bisa lagi heboh bisa lagi heboh lagi gitu. karena orang-orang Cina juga kurang lebih sama kayak kita gitu. Iya gitu. Itu sih. Terus gimana tuh makanannya gitu? Cocok gak sama lidah kamu? Makanannya untungnya cocok karena aku apa ya, standar enakku itu tidak tinggi. Jadi semua makanan yang sesuai namanya itu menurutku enak. Nah, jadi untungnya banyak mahasiswa-mahasiswa dan orang-orang dari Asia juga di sana. Jadi mereka buka restoran-restoran, buka Mhm. toko-toko di sana. Nah, itu makanannya kurang lebih sama, bukan kurang lebih sama sih. Taste-nya masih enak lah dengan yang cocok untuk lidah-lidah Indonesia gitu. Apalagi Oke. restoran-restoran Cina itu enak-enak banget gitu. Dan di restoran Uzbekistan, Kazakhstan itu ada satu nama makanan namanya plov. Itu tuh Plov? kurang lebih sama kayak nasi gorengnya Indonesia gitu. Nih Wow. nanti ada fotonya kalau ada plov. Plov. Itu enak juga. Itu kayak Gitu. nasi goreng sapi lah Nasi goreng hitungannya. sapi gitu. Itu enak banget. Favorite kamu apa? Plov dan shawarma. Tahu shawarma? Oke, pernah dengar sih itu. Shawarma itu kayak kebab tapi lebih gede.
Kalau di Bandung mungkin itu ada namanya brand Emado Shawarma. itu. Di situ ada. Nah, Oh my God. itu enak shawarma. Kalau Gitu. misalnya yang khas Rusianya ada nggak? Khas Rusianya aku sebenarnya kurang cocok sih karena menurutku rasa masakan rasa makanannya tuh kurang, lebih cocok di makanan-makanan Asia kayak tadi Gitu. yang orang-orang Uzbekistan bikin, Kazakhstan Oke. bikin, orang Cina Iya, bikin. Nah, gitu. itu lebih enak sih gitu. Paling ada satu namanya blini. Itu semacam pancake-nya Rusia gitu sih. Oke, gitu masih dessertnya juga gitu Masih ya. untuk Tapi sarapan sih sebenarnya. sarapan. Terus kalau misalnya di apa ya, dideskripsiin tuh makanan Rusia tuh gimana sih, lebih ke kayak asin, manis atau kayak gimana? Mereka itu karena kelihatannya mereka sangat suka buah-buahan karena hampir semua makanan khas Rusia itu diolah dari buah. Kayak misalnya ada beri-beriannya, terus kayak misalnya yang tadi aku bilang blini pancake itu biasanya dikasih selai beri-berian gitu. Itu sih. Jadi lebih ke manis, iya, tergantung inilah. Selera gitu ya. Seleranya gitu. Oke, penasaran sih. Tapi kenyang gak sih makan cuman itu doang gitu? Kalau di restoran-restoran Rusia kurang kenyang sih. Beda sama porsi-porsi Indonesia kan Iya, kayak iya. kalau kita ke warteg kan kenyang gitu. Tapi kalau ke restoran-restoran Cina ya itu mereka juga makan banyak ternyata. Jadi pola kalau misalkan ke restoran Cina ya gitu. Oke. Kok aku ngomongin restoran Cina ya lebih daripada restoran-restoran Rusia ya. Karena lebih enak sih jujur. Terus untuk budayanya nih, aku kepoin budaya di sana gimana? Budaya di sana itu yang seperti aku bilang tadi, Iya. mereka lebih diam lah, lebih kalem orangnya. Terus tapi ketika mereka sudah kenal, sudah dekat sama orang itu mereka friendly kok gitu. Terus budaya-budaya di sana juga apa ya? Mereka sangat suka jalan kaki sih. Makanya itu tadi aku bilang mereka sangat pedestrian friendly, sangat hormat dengan pejalan kaki, dan budaya kulturnya mereka itu masih ada juga, masih mengikat lah. Kayak misalnya mereka juga punya tarian-tarian tersendiri. Jadi waktu itu aku pernah ikut di suatu acara anniversary kota Toms itu mereka masih punya showcase tarian-tarian tradisional mereka. Mereka punya baju-baju tradisionalnya mereka sendiri. Itu cakep-cakep juga kok gitu. Keren. Jadi penasaran ya. Apa kesana nih? Terus apa lagi ya? Yang paling kamu sangat kagumi lah, tadi kan udah kayak orang-orang sananya gitu ya, dan kayak gimana sifat dan etika merekanya gitu. Ada lagi nggak yang bikin kamu kayak amazed sama Rusian dan orang-orangnya mungkin? Mungkin kalau orang-orangnya tadi aku udah bilang ya. Kalau misalnya kotanya sendiri itu mungkin aku lebih takjub sama arsitektur uniknya lah. Kayak sangat Eropa banget lah gitu. Apalagi itu kan Tom sendiri ya, walaupun di jalan utamanya itu banyak-banyak bangunan-bangunan kuno seperti itu. Nah, di pinggir-pinggir kota itu juga masih ada rumah-rumah yang rumahnya terbuat dari kayu yang punya apa ya, menurutku susah banget dibikin karena itu ada ukiran-ukirannya seperti itu bagus-bagus banget lah. Dan untungnya dari pihak Tom State University itu membuat sebuah field trip, membuat sebuah excursion yang dimana dijelasin ini rumah-rumahnya dari tahun berapa, bangunan-bangunan ini dari tahun berapa, seperti itu. Jadi kita benar-benar dijelasin sama budaya-budayanya, arsitekturnya itu dari pihak Tom State University itu udah sangat memberikan semuanya lah gitu. Oke, amazed banget ya. Jadi kita masih kayak mendapatkan ilmu baru lagi nih kalau misalnya di Toms kayak gini gitu. Tetap diarahin gitu ya. Betul. Oke. Gitu, dikenalin ke budayanya gitu, itu sih yang aku amazed. Terus udah 4 bulan di Rusia, bisa nggak nih? Udah bisa belum nih bahasa Rusia gitu? Dikit-dikit lah. Boleh dong, pengen denger dong. Misalnya nih, kalau misalkan aku pengen pesen shawarma cheese nih, biasanya aku datang nih ke restoran, datang ke toko shawarmanya, terus aku bilang Здравствуйте, Добрый вечер. Добрый вечер itu good evening. Добрый вечер, можно один сырная shawarma, пожалуйста. Waduh, apa tuh? Bolehkah saya memesan satu shawarma cheese, shawarma keju, please. Nah, пожалуйста itu please gitu. Без огурец и томати. Tanpa timun dan tomat. Karena gak suka. Gitu. Terus sih. Terus apa lagi ya? Zdravstvuyte itu hello.
Terus ya kurang lebih untuk yang penting-penting lah, untuk mesen makanan tadi itu aku udah bisa sih Bisa. gitu. Berarti sebenarnya susah gak sih belajar bahasa Rusia tuh? Susahnya di pertama kali karena ini alfabetnya mereka beda. Mereka namanya Cyrillic kan namanya. Nah, jadi tuh misalnya lucunya mereka misalnya C-nya Latin kan kayak gini. Iya. Nah, C-nya Rusia kalau kayak gini itu S dibacanya. Oh. S. Itu jadi ada alfabet-alfabet yang beda juga. Jadi ini O terus dibacanya bisa A, itu juga itu bingungin sih. Bingungin. Pertama-tama agak susah tapi lama-kelamaan udah bisa lah, untuk bacanya udah lumayan lancar lah gitu untuk bacanya. Tapi untuk mengartikannya belum tentu. Seperti itu. Unik ya, berarti Unik itu sangat. banget. Terus kemana nih, udah di Rusia ada nggak sempat jalan-jalan mungkin ke kota tetangga atau ke negara tetangga mungkin? Waktu itu sih aku yang tadi aku bilang, aku juga diajak untuk field trip sama pihak kampusnya, pihak Tom State University itu. Aku diajak ke 2 daerah. Yang pertama itu namanya Shestakovo. Shestakovo itu adalah sebuah, kelihatannya seperti sebuah peternakan. Tapi di peternakan itu ada sebuah fosil-fosil dinosaurus gitu. Makanya kita diajak ke sana untuk belajar-belajar tentang fosil-fosil dinosaurus yang ditemukan di situ. Nah, itu bener-bener peternakan yang kayak damai, sunyi, bener-bener apa ya, tenang, tentram lah, dan langitnya itu bebas polusi. Terus aku inget banget, aku amazed banget, memorable banget. Ini ada suatu momen di mana aku pergi keluar nih pas malam-malam. Karena waktu itu aku disediain penginapan 2 hari 1 malam. Oh, di situ. Di situ dibayarin pihak Tom State University-nya. Terus aku malam-malam keluar ngelihat banyak bintang gitu. Terus akhirnya aku bawa kamera keluar, terus ngelihat ngefotoin bintang-bintang itu. Cakep-cakep banget sih. Ngelihat Milky Way kayak pertama kali. Karena kan di sini susah kan, karena polusi cahaya di sini betul. sangat sangat terang gitu. Dan di sana tuh bener-bener di pedesaan, peternakan, kayak enak sih. Ngomongin memorable, aku jadi pengen tahu nih, satu aja memorable banget, sesuatu sih yang benar-benar kayak bakal menjadi pembelajaran dan bakal dikenang seumur hidup kamu, apa tuh? Dikenang seumur hidup. Ini bukan suatu kejadian sih. Ini lebih ke suatu perkumpulan orang yang bakal aku ingat selamanya. Jadi waktu itu kan di sana kan agama itu mostly mereka ortodoks, Katolik ortodoks. Jadi mereka banyak gerejanya itu di gereja-gereja Katolik Kristen ortodoks. Di mana aku Kristen Katolik kan. Nah, jadi waktu di sana itu aku cari tahu nih, nanya orang-orang Indonesia di sana tuh kayak biasa gereja di mana. Terus aku sama teman-temanku yang Katolik diajakin ke gereja Katolik di sana. Dan di sana ternyata setiap 1 bulan itu ada misa bahasa Inggris. Nah, jadi ternyata mereka punya komunitas Inggris, komunitas bahasa Inggrisnya, dan isinya tuh mahasiswa-mahasiswa internasional, ada dosen juga gitu. Dari mostly mereka dari benua Afrika gitu. Jadi aku banyak teman-teman juga di sana dari Afrika gitu. Nah, waktu aku pertama kali ke sana tuh bener-bener di welcome banget, apalagi sama romonya, sama suster-susternya, itu sangat di welcome. Jadi aku merasa walaupun aku lagi di luar negeri, aku masih merasa kayak di rumah gitu. Jadi kayak aku masih bisa beribadah di sana gitu. Itu sih enaknya di sana. Terus biasanya juga tiap abis misa itu kita diajakin makan-makan gitu. Bahkan pernah juga masak bareng, jadi kayak potluck gitulah. Jadi bisa masak bareng terus kayak bawa-bawa makanan gitu. Wow, seru banget. Terus sharing-sharing gitu-gitu sih. Itu suatu yang memorable banget sih, yang akan aku kenang orang-orangnya gitu. Oke, berarti banyak banget ya berarti. Kamu kayaknya 4 bulan kurang. Kayak pengen lagi balik ke sana. Gitu. Terus gimana tuh kayak pas OTW pulang gimana tuh? OTW pulang cukup sedih sih, karena kita say bye sama teman-teman kita di sana. Terus bahkan ada IO-nya juga yang nangis, orang dari international office yang biasa nemenin kita nangis gitu. Terus aku juga masih nyimpen surat-surat dari teman-temanku yang di sana gitu. Aku dapat surat gitu, masih simpen juga. Itu bakal dikangenin banget sih gitu. Pasti. Apa aja sih pembelajaran yang bisa kamu
aplikasikan di sini mungkin? Pembelajaran yang aku bisa aplikasiin di sini itu kalau ini ngomongin soal matkul atau ngomongin soal Apapun. oke. Kalau misalkan matkul pastinya yang aku udah pelajarin di sana aku bakal terapin di sini misalnya kayak web design. Mhm. Aku belajar layouting banyak di sana, terus kayak Mhm. bagaimana cara kita membuat konten di sana. Oh Gitu, ya? content writing, Mhm. content planning itu aku pelajarin di sana. Itu pasti aku akan bawa ke sini Ke situ, gitu. oke. Walaupun di organisasi aja aku bakal aplikasikan menurutku karena ini tuh ilmu yang bagus sih yang aku dapat di sana gitu. Jadi Mhm. akan aku aplikasikan di sini. Jadi web design, terus social media marketing juga Mhm. gitu. Jadi misalnya ini kan aku juga masih bantu-bantuin Dimas untuk startup Lunar Interaktif. Iya. Nah, itu aku jadi sharing-sharing ideas juga ke mereka gimana sih Mmm. cara nerapin social media marketing untuk sebuah startup gitu. Mhm. Tuh nanti aku juga bakal sharing-sharing tentang itu sama mereka. Terus kalau masalah organisasi itu aku belajar banyak juga sih Mhm. gitu dari 29 orang hebat-hebat ini. Wah. Aku belajar banyak dari mereka, belajar bagaimana cara ngatur orang sebaik ini untuk keluar negeri pertama Mhm. kalinya karena kita harus tahu kita di negara orang, Mhm. kita harus punya urgensi yang sama karena Mhm. kalau misalkan satu orang bermasalah, kita semua bermasalah kan, gitu. Oke. Jadi aku juga harus belajar kayak bagaimana cara bikin keputusan yang baik, keputusan yang Mhm. pro untuk semua orang, Mhm. seperti itu sih. Banyak banget berarti ya? Iya. Kamu merasa diri kamu berkembang banget gak? Berkembang banget iya sih, Iya. apalagi dalam level organisasi dan akademik Wah, gitu. aku jadi kepo sedikit deh, kan tadi kamu katanya belajar web design, Mhm, layout dan mhm. sebagainya. Nah, di situ tuh ada nggak karakteristik, wah ini pasti kalau dilihat desainnya tuh dari sana gitu? Kalau yang dulu-dulu ya, Mhm. karena dulu itu eee Rusia itu masih namanya Uni Soviet. Mhm. Jadi mereka itu bener-bener nerapin desain yang brutalisme gitu. Jadi Oh, yang warna-warna merah, warna-warna eee, banyak desain-desain yang kayak pro buruh seperti itu, oke. gitu. Eee yang nunjukin leader-nya gitu-gitu sih, itu Mmm. itu untuk tapi kalau untuk sekarang Rusia sudah bisa apa ya, menggabungkan desainnya sama negara-negara lain sih. Jadi eee, menurutku ciri khas Rusia sekarang nggak ada yang stand out banget sih gitu dibanding yang dulu masa-masa Iya. Uni Soviet itu, seperti itu. Oh, gitu. Terus udah nyampe sini nih, Mhm. kangen nggak? Hmm, kangen sih sama negaranya sih, karena kangen sama feel-nya sih itu. Iya. Apalagi aku di sana tuh kan aku juga suka jalan kaki kan. Jadi kayak Iya. di sana tuh kangen kangen jalan kaki dengan udara yang sejuk. Kalau di sini kan jalan kaki panas gitu kayak Iya. sejuk. Terus sana aku kangen sama pembelajaran di sana sih kayak bener-bener full diskusi kan gitu. Jadi Mmm. enak lah gitu untuk sharing-sharing ide gitu. Itu sih. Oke, untuk programnya sendiri kan. Nah, Mhm, di sana tuh aku tadi sempat belum nanya sih untuk ini. mhm. Isma tuh masih tetap menghubungi kalian kah atau kayak menanyakan perkembangan atau apanya gitu? Oh, Tetap ada komunikasi nggak dari pihak Isma ya? kalau sekarang sih enggak, tapi ISMA itu memiliki program namanya ISMA Alumni Club, di Oke. mana alumni-alumni ISMA itu ini adalah sebuah organisasi dari alumni-alumni ISMA gitu. Hmm. Jadi mereka itu biasanya bikin program-program semacam company visit atau kayak program yang memberdayakan masyarakat gitu-gitu. Mhm. Itu sih. Nanti aku juga planning untuk ikut itu seperti itu. Oke. Jadi post ISMA itu bisa setelah ISMA bisa ikut itu, seperti Mmm. itu. Nah, menurut kamu penting gak sih ikut Isma, untuk teman-teman nih yang pengen gitu? Menurutku kalau kalian pengen menantang diri kalian, Mhm. pengen nyari lingkungan baru, pengen nyoba sesuatu hal yang belum kalian pernah lakuin sebelumnya, terus kayak pengen interaksi sama mahasiswa-mahasiswa luar negeri, cocok banget sih. Kalian Cocok. harus ikut sih itu. Mmm. Jadi ikut pengen nih pengen nih pengen nih, pengen. Nah, Tapi aku kurang tahu ya, ini ke depannya program ISMA ini bakalan ada lagi atau enggak, atau mmm, diganti atau iya bagaimana, seperti itu. bener sih. Semoga aja masih ada ya. Semoga. Nah, untuk kedepannya nih, ada nggak sih saran atau tips dari kamu gitu untuk teman-teman atau adik-adik kita yang Mhm. bakal mempersiapkan ISMA itu gimana? Oke, tips-tips dari aku nih. Mhm. Yang pertama, jangan takut
untuk ambil keputusan yang di luar kepala kalian. Yang kedua, beranikan diri kalian untuk blend in sama environment baru. Dua itu aja sih. Oh, sama yang paling terakhir, tahu apa yang kalian cari. Itu sih. Tahu Oke. tujuan kalian tuh mau kemana. Seperti itu. Cari tahu dulu Oke. tujuannya, yang lainnya tuh nanti ikutin. Karena kalau misalnya kamu udah nemuin diri kamu sendiri, semuanya bakal lebih gampang gitu nggak Betul, sih? Gitu. betul. Terus kalau misalnya untuk tips persiapan secara berkas lainnya itu ada saran nggak? Matan kayak ada sesuatu yang kayak kamu harusnya gini ya gitu, lebih gampangnya atau kayak gimana gitu buat teman-teman. Oh, aku tahu. Cari teman berjuang kalian. Kenapa tuh? Karena kalau kalian sendirian itu pasti akan susah untuk kalian cari motivasi. Kan biasa kalau ada teman, biasa semangat ya, semangatnya. At least ada inilah, ada teman sharing bareng, terus kayak teman berjuang bareng. Karena waktu itu aku juga sama temanku kan berjuang. Nah, sayangnya dia gagal gitu. Jadi ya aku waktu itu pas masa pendaftaran itu aku sharing-sharing banyak sama dia. Terus aku juga proofread bareng dia, ikut acara-acara mentoring. Jadi essay kalian bisa di proofread, bisa dicek dulu. Kayak ini sama mentornya nanti dinilai ini mana yang kurang, mana yang harus diimprove, seperti itu. Itu sih. Oke. Cari teman berjuang. Itu salah satu aspek yang paling penting. Biar kayak kalau misalnya lagi training bisa, ayo kita bareng ke sana gitu. Ada teman motivasi lah gitu. Di sana ada nggak teman dekat kamu nih? Ada dong pastinya. Siapa Ada dari Indonesia sama dari Rusia. Sebenarnya kalau yang dari Rusia itu nggak yang deket-deket banget, tapi kalau ketemu jadi asik lah gitu. Teman Indonesia dari mana nih? Sapa dulu boleh kali? Halo teman-teman Ismaku dari Jabodetabek, ada yang dari Sumatera juga, ada yang dari Malang, ada yang dari Kalimantan, Pontianak, ada juga. Macam-macam ya. Macam-macam, ada yang dari Bali juga. Halo semuanya. Aku kangen sama kalian semua. Tapi kalau misalnya ada kesempatan nih, pengen nggak balik lagi ke Toms? Kalau ke Tomsnya sendiri mungkin bakal baliknya untuk jalan-jalan aja kali ya. Liburan gitu ya. Gitu. Tapi untuk kalau misalkan studi, aku pengen nyoba-nyoba di kota-kota lain sih gitu. Aku waktu itu juga sempat ke Moskow kan, karena waktu itu tiket balikku itu masih tanggal 24, terus aku harus ke Moskow dulu tanggal 22 gitu. Jadi ada waktu beberapa hari di Moskow, itu tuh aku jadi bikin penasaran banget sih, kayak gila, Moskow segede ini, aku pengen banget sih belajar di sini gitu. Oh iya. Itu sih. Seru banget ya. Tapi dari Toms ke Moskow tuh tadi berapa? 4 jam ya? 4 jam naik pesawat. Naik pesawat 4 jam. Karena itu tuh jaraknya, lucunya adalah jaraknya itu kayak Jakarta ke Papua. Demi apa? Sumpah, beneran. Aku kira kalau misalnya naik mobil ke sana 4 jam gitu. Enggak. Naik pesawat 4 jam. Naik pesawat. Kalau naik kereta bisa 2 harian. Wow. Iya. Iya, dan kerennya itu mereka punya namanya Trans Siberia. Jadi bener-bener dari ujung Rusia ke ujung Rusia. Gitu. Itu keren. Pernah nggak naik kereta di sana? Enggak sih, belum pernah sih. Karena waktunya dikit sih. Karena waktunya dikit, cuma 4 bulan kayak kurang full kuliah kan. Jadi susah lah untuk jalan-jalan gitu. Tapi bakal tetap memorable ya walaupun 4 bulan juga. Oke, terus dari kamu sendiri nih, program ini tuh membentuk sudut pandang kamu gimana sih? Kayak penting gak sih program seperti ini tuh gitu? Menurutku penting sih untuk kayak membuka pandangan mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk kayak berani keluar, berani berinteraksi sama dunia global seperti itu. Jadi kalau misalkan kita di lingkup yang itu aja kan pasti pemikiran kita di itu aja. Gitu. Kalau kita berani keluar, itu kan pasti pandangan kita jadi makin jauh, makin lebih luas seperti itu. Itu sih makanya makin terbantu adanya program ini berarti ya. Kalau misalnya kita ngikutin program ini gitu, yang awalnya kita kan gak mungkin bisa dapat keluar negeri tanpa adanya program gini gitu. Kayak insight ya jauh lebih banyak didapat lah gitu. Itu sih. Oke. Keren sih. Aku dari tadi kayak wow, Andi, wow. Seru banget. Gitu lah. Oke, terus apa lagi ya? Kamu ada motivasi nggak buat teman-teman yang lagi memulai mempersiapkan berkas-berkas ISMA? Mungkin kalau teman-teman yang lagi sibuk nih mikirin
berkas ISMA apa aja yang harus disiapin gitu, berkas-berkas untuk luar negeri. Itu yang pasti pertama-tama English proficiency test dulu sih. Itu IELTS, entah itu Duolingo English test. Cari tahu dulu kampus tujuan kalian itu mintanya apa, skornya minimum berapa. Itu sih. Itu yang harus disiapin. Oke. Pondasinya itu di English proficiency test. Oke, berarti kalau misalnya udah itu ntar semuanya bakal lebih Gampang ngikut lah ya ngikut, gitu ya. gitu. Itu Oke, sih. karena kita udah berada di ujung pengacara. Ya. Sedih, seru banget ngobrolnya. Tadi tuh udah ngobrolin tentang di sananya gimana, terus ngomongin makanan juga, Iya, karena aku makanan. penasaran. Jadi kangen makanan di sana deh. Wah, tapi masih cicet gak sama teman-teman ISMA dari Indo? Teman-teman ISMA dari Indo masih cicat sih, kayak curhat-curhat. Terus mereka juga sering upload story kan kayak kangen Iya, gitu. gitu. Terus aku lihat foto-foto. Aku sering lihat foto-foto Iya. di sana kan gitu. Terus kayak jadi pengen lagi. Wah, bisa nih mungkin S2 kali ya di Iya, luar negeri S2 lagi. di luar negeri gitu. Cuma di negara lain gitu. Iya. Gitu sih. Tapi rencana habis pulang nih ada apa nih? Rencana abis pulang ini untuk sekarang masih settle dulu sih gitu. Terus kedepannya yang kayak tadi aku bilang, aku tertarik untuk ikut di ISMA Alumni Club itu. Oke. Terus kemungkinan juga tahun depan kalau misalkan lulus tepat waktu, aku bakal incar ini sih S2 luar negeri sih. Can't wait. Kemana nih ntar tahu-tahu si Andi SG-nya lagi di sini gitu. Tiba-tiba Denmark gitu. Oh my god. Oke, Itu sih. mungkin ya udah beneran sampai di penghujung acara nih kita. Nah, Andi tahu gak sih ini program podcast kita namanya apa? Botram gak sih? Asik Botram. Seru gak di Botram? Seru dong, apalagi sama hostnya keren dan Aduh. cakep lagi. Bisa aja. Satu kata deh buat Botram. Satu kata untuk Botram, kece. Nanti kalau Kalau bahasa Rusianya, ini bahasa Inggrisnya great ya. Kalau bahasa Rusianya Atlichna. Atlichna. Oke, siap. Nah, satu kata juga nih buat teman-teman yang lagi mempersiapkan. Tadi kan udah tips. Sekarang satu kata motivasi aja. Satu kata motivasi. Apa ya? 2 kata deh. Boleh deh. Jangan takut. Nah, Gimana pun prosesnya, jangan takut. jangan takut. Karena untuk nyampe di titik itu juga pasti naik turun Naik juga. turun. Jangan takut. Iya. Tuh. Sangat keluar dari zona nyaman gitu. Betul. Oke, mungkin karena kita udah berada di penghujung acara, aku pengen kita dadah pakai bahasa Rusia kali ya. Apa tuh? Oke. Das vidanya. Das vidania. Das vidanya. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Aku Syairah Nazmi bersama Andi akan pamit undur diri dulu ya. Kalau bisa ada kesalahan kami mohon maaf. Oke. 1, 2, 3. Das vidanya. Dadah. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.